Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismiati dengan NIM 220602032. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sri Murni. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan dan sistem informasi. Yang kedua ada dukungan sistem informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada sistem informasi eksekutif dan kerangka balance sheet scorecard. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses pengambilan keputusan dan sistem informasi. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari proses pengambilan keputusan. Jadi pengertian dari proses pengambilan keputusan ini adalah rangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan serta mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian, dalam konteks manajerial modern, keputusan yang efektif tidak hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman subjektif, akan tetapi harus ditopang oleh penggunaan sistem informasi yang akurat serta relevan. Kemudian, sistem informasi ini juga membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih rasional, terukur, cepat, dan mampu untuk meminimalkan risiko kesalahan. Secara umum, tahapan pengambilan keputusan ini ada 7. Yang pertama ada memahami masalah. Jadi pada tahapan ini, manajer harus memahami kesenjangan antara kondisi saat ini dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi pada tahapan ini, manajer memperoleh informasi yang relevan untuk memahami akar dari permasalahan. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan alternatif solusi. Jadi pada tahapan ini, manajer merumuskan beberapa opsi yang memungkinkan untuk digunakan. Kemudian yang keempat ada mengevaluasi alternatif. Jadi pada tahapan ini, manajer akan membandingkan setiap opsi berdasarkan efektivitas, risiko, dan dampaknya. Kemudian yang kelima ada memilih alternatif yang terbaik. Jadi pada tahapan ini, manajer menentukan solusi yang paling sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian yang keenam ada mengimplementasikan keputusan. Jadi pada tahapan ini, manajer melaksanakan solusi yang telah dipilih. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada mengevaluasi hasil keputusan. Jadi pada tahapan ini, manajer akan menilai efektivitas keputusan dan menentukan perbaikan jika diperlukan. Nah, kemudian dari topik yang pertama tadi, kita juga harus mengetahui konsep sistem dan informasi. Jadi, sistem adalah kumpulan elemen atau proses yang saling terhubung dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, setiap komponen dalam sistem ini memiliki perannya masing-masing, namun tetap saling bergantung agar keseluruhan fungsi sistem berjalan secara terkoordinasi. Kemudian, informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam proses analisis serta pengambilan keputusan. Jadi, informasi ini membantu mengurangi ketidakpastian, kemudian memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap kondisi yang sedang dihadapi, kemudian membantu organisasi menggali risiko dan peluang. Berdasarkan kedua konsep yang telah dipaparkan tadi, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan operasional, manajerial, serta pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Kemudian sistem informasi juga mengintegritaskan komponen manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur agar mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, serta tepat waktu. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu dukungan sistem informasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita tahu dukungan apa saja yang diberikan oleh sistem informasi dalam pengambilan keputusan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini memiliki pengertian, yaitu pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari berbagai opsi yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah
masalah dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, terutama bagi manajer puncak, pengambilan keputusan memiliki peran strategis karena keputusan akan menentukan arah, kebijakan, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Kemudian, keputusan yang tepat dapat menghasilkan biaya dan risiko yang rendah, serta dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan pendapatan organisasi. Kemudian secara umum jenis-jenis pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan tingkat manajemen. Jadi keputusan dibedakan berdasarkan hierarki organisasi, seperti keputusan strategis yang diambil oleh manajemen puncak, kemudian ada keputusan taktis yang diambil oleh manajemen menengah, kemudian yang terakhir ada keputusan operasional yang diambil oleh manajemen bawah. Jadi setiap tingkatan memiliki cakupan, dampak, dan jangka waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua ada berdasarkan regulitas. Jadi meliputi keputusan yang terprogram, maksudnya seperti rutin dan berulang, biasanya memiliki prosedur yang baku, dan keputusan yang tidak terprogram. Jadi keputusan yang tidak terprogram ini seperti keputusan yang tidak rutin, serta keputusan yang memerlukan analisis mendalam dan kreativitas. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan lingkungan. Jadi keputusan dapat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup sumber daya, struktur, dan budaya organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal seperti mencakup pesaing, regulasi pemerintah, pengembangan teknologi, dan juga kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui apa itu sistem informasi manajemen atau yang biasa disebut dengan SIM. Jadi, sistem informasi manajemen ini adalah sistem yang mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi untuk membantu manajer dalam menjalankan fungsi manajemen serta memenuhi tanggung jawab dari organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, sistem informasi manajemen mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kapasitas pengolahan data sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian melalui sistem informasi manajemen ini, manajer juga memperoleh informasi yang terstruktur dan mudah diakses, sehingga memiliki lebih banyak alternatif dan pertimbangan dalam merumuskan suatu keputusan. Selanjutnya kita akan masuk ke dukungan dari sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan, yang meliputi yang pertama, menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Kemudian yang kedua ada mempercepat proses analisis. Yang ketiga ada memperluas alternatif keputusan. Yang keempat ada mengurangi risiko kesalahan akibat kurangnya informasi. Serta yang kelima mempermudah aktivitas monitoring dan pengendalian. Dan yang terakhir bisa memperkuat koordinasi antar bagian dalam organisasi. Dengan demikian sistem informasi manajemen menjadi elemen yang penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih terarah dan lebih terukur. Kemudian kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu sistem informasi eksekutif dan kerangka balance sheet scorecard. Jadi kita harus mengetahui dulu nih apa pengertian dari sistem informasi eksekutif. Jadi sistem informasi eksekutif ini merupakan sistem yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan informasi manajer tingkat strategis dalam memantau kinerja organisasi secara menyeluruh. Jadi sistem informasi eksekutif ini menyediakan informasi yang ringkas, akurat, relevan, dan mudah dipahami sehingga membantu manajemen puncak dalam membuat keputusan jangka panjang yang bersifat strategis. Kemudian, sistem informasi eksekutif ini juga mengintegrasikan berbagai sumber data, baik internal maupun eksternal. Kemudian, sistem informasi eksekutif ini juga menyajikan dalam bentuk visual interaktif seperti grafik, dashboard, dan juga indikator kinerja utama. Kemudian, fitur ini juga memungkinkan manajer melakukan analisis tren, perbandingan kinerja, serta proyeksi masa depan secara tepat. Selain itu, sistem informasi eksekutif ini juga mempermudah identifikasi masalah kritis, kemudian meningkatkan koordinasi antar unit organisasi, serta mendukung efisiensi operasional. Dengan adanya sistem informasi eksekutif ini, organisasi dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan, lebih kompetitif dalam mengambil keputusan, dan lebih berkelanjutan dalam menjalankan sistem bisnisnya. Kemudian kita harus
tahu juga apa itu Balance Sheet Scorecard atau yang biasa disingkat dengan BSC. Jadi Balance Sheet Scorecard ini merupakan suatu sistem manajemen kinerja yang dikembangkan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi secara menyeluruh dan seimbang. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada keuangan, Balance Sheet Scorecard ini menekankan bahwa kinerja organisasi harus dilihat dari berbagai sudut pandang agar strategi dapat dijalankan secara efektif. Pendekatan ini membantu organisasi memahami hubungan sebab akibat antara aktivitas operasional, kualitas sumber daya manusia, kepuasan pelanggan, sehingga pencapaian finansial. Jadi, Balance Sheet Scorecard ini mencakup 4 perspektif utama, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses internal, kemudian yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pengembangan. Jadi akan dibahas yang pertama ada perspektif keuangan. Jadi pada perspektif ini akan menilai bagaimana strategi berkontribusi pada peningkatan profitabilitas, efisiensi biaya, dan nilai bagi pemegang kepentingan. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Jadi di sini akan mengukur tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas, serta perspektif pelanggan terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada perspektif proses internal. Jadi di sini akan mengevaluasi efektivitas proses bisnis internal, inovasi, dan kualitas operasional yang memengaruhi daya saing organisasi. Kemudian yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pengembangan. Jadi di sini akan menilai kemampuan organisasi untuk meningkatkan kompetisi sumber daya manusia, memperkuat budaya kerja, serta mengembangkan inovasi berkelanjutan. Dengan memperhatikan keempat perspektif tersebut, organisasi dapat mengetahui sejauh mana strategi dapat dijalankan, bagian mana yang perlu diperbaiki, serta bagaimana seluruh unit dapat bekerja dengan selaras menuju visi yang sama. Selain itu, Balance Sheet Scorecard ini juga membantu menerjemahkan strategi menjadi indikator kerja yang terukur, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lebih terarah, konsisten, dan mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.